Hai rekan-rekan, selamat datang di Persona Channel Test dan kali ini kita lanjutkan untuk sesi pembelajaran mengenai tes tahap 3 tes seleksi di BUMN. Dan ini materinya yakni psikotes. Dan bagi rekan-rekan yang belum mengetahui informasi terkait tes seleksi di BUMN itu, yakni itu tuh diserahkan lagi dari FHCI ke BUMN-nya masing-masing. Nah, di tes setiap BUMN berbeda dengan satu dan yang lainnya. Dan di video ini saya akan berikan bentuknya yang psikotes. Jadi bentuk tesnya itu ada yang digital mindset saja, ada yang TKB seperti CPNS saja, kemudian ada interview dan medcheck saja. Dan semuanya saya sudah upload ya semua, rekan-rekan tinggal pelajari saja. Dan jangan disepelekan yakni medcheck ya, rekan-rekan silahkan pelajari terkait medcheck. Karena itu tuh yang sangat krusial sekali kalau misalkan benar-benar tidak dipersiapkan sekali, itu rekan-rekan kemungkinan besar, lolosnya sangat kecil ketika rekan-rekan tidak memperhatikan itu. Dan untuk video ini lebih fokus ke psikotes, perusahaan-perusahaan mana dan bentuk soalnya itu seperti apa yang digunakan oleh BUMN-BUMN ya. Oke, mari kita mulai dan bagi rekan-rekan yang belum di-subscribe silahkan di-subscribe dulu ya. Oke, mari kita mulai untuk pembahasannya. Oke, yang pertama untuk waktu dan pelaksanaan tes psikotes itu diserahkan oleh masing-masing, oleh FHC BUMN ke BUMN-nya masing-masing, tapi kebanyakannya itu online. Contohnya seperti Pertamina dan Pertamina Group ya, beserta anak-anaknya dan cucu-cucunya itu menggunakan portalnya yakni rekrutmen.pertamina. Nanti rekan-rekan pasti diarahkan ke sana. Nanti di sana akan ada link tesnya atau rekan-rekan bisa langsung di-email oleh Pertamina. Kemudian ada juga yang dari PLN. PLN itu pelaksananya online, kemudian Telkom, Telkom Group ya, itu masuknya juga di online. Kalau misalnya tesnya dari Telkom sendiri, nanti juga saya akan jelaskan ya. Dan itu diantaranya pada online semua ya, kebanyakan online semua. Dan untuk jenis soal tesnya nanti saya akan jelaskan. Yakni ada dua ya, tes kepribadian dan tes intelijensi. Pada umumnya saya akan berikan juga soal-soalnya. Kemudian nanti kita akan jelaskan juga mengenai soal tesnya itu seperti apa. Ini video yang akan kita bahas. Jangan di skip ya, karena takutnya informasi pentingnya terlewat oleh rekan-rekan. Oke, mari kita mulai untuk waktu dan lokasi pelaksanaan tes. Yang pertama yang tadi saya sebutkan, pelaksanaan psikotes ditentukan oleh BUMN yang rekan-rekan apply. Jadi nanti rekan-rekan akan diarahkan ke portal BUMN-nya masing-masing. Kalau misalkan rekan-rekan ke Pertamina, masuknya ke Pertamina. Rekan-rekan kalau misalkan ke PLN, PLN Group, ke bank perbankan, rekan-rekan akan diarahkan ke portalnya masing-masing. Ada juga yang memakai jasa vendor untuk tesnya. Kemudian ini undangan tesnya via email. Rekan-rekan cek apakah rekan-rekan lolos atau tidak. Kemudian yang ketiga ya, lokasi psikotes biasanya dilakukan online, yakni Zoom atau via portal asesmen, atau juga rekan-rekan nanti diarahkan atau ditunjuk ke lokasi biro psikologi, biasanya kerjasama dengan BUMN masing-masing. Kemudian yang keempat, pada umumnya psikotes bertujuan untuk mencocokkan. Jadi kenapa diadakan lagi psikotes oleh BUMN tertentu? Nah, di sini pada umumnya psikotes ini bertujuan untuk mencocokkan antara personality dan intelijensi dengan job spesifikasi setiap jabatan atau posisi. Karena setiap posisi itu ada job desk ya, di job desk itu ada job speknya. Dan itu tidak bisa diambil datanya dari seleksi FHCI. Jadi harus dites ulang yakni dengan cara tes psikotes. Itu basicnya ya seperti itu. Jadi bukan semata-mata rekan-rekan setelah lolos tahap 1, tahap 2, rekan-rekan terhindar dari psikotes. Itu biasanya psikotes pasti dapat ya. Lanjut, kita masuk ke psikotes kepribadian. Nah, psikotes kepribadian itu bentuknya seperti apa? Jadi soalnya itu bisa pilihan ganda atau bisa juga menyortir pilihan kepribadian. Jadi nanti rekan-rekan diberikan kotak seperti ini ya. Ini salah satunya di Pertamina. Ini ada pertanyaan, ada 4 misalkan. Nah, rekan-rekan ini ada kotak-kotak di sini ya. Nanti rekan-rekan disuruh menyusun.
Ini rekan-rekan masuk ke paling tidak itu. Jadi itu yang menyortir pilihan kepribadian. Kemudian ada juga yang memilih salah satu pernyataan yang menggambarkan diri sendiri. Nah, bentuknya seperti apa? Misalkan itu lebih ke kayak kemarin core value atau learning agility itu mirip seperti itu. Tapi ini lebih spesifik dan ini lebih ada latar belakangnya gitu untuk tes ini. Nah, bentuknya seperti ini. Ada yang memakai personality and well-being test, ini dipakainya oleh Pertamina. Pertamina, Garuda Group ya, penerbangan itu pakainya penerbangan grup ya, baik Garuda Group itu pakainya ini ya, personality and well-being test. Kemudian ada juga PAPI, itu untuk yang perbankan, DSC juga yang pakai perbankan, ini sering digunakan. Kemudian ada juga psikotes yang Hexaco dan juga Work Personality Analytic, ini yang sering dipakai. Untuk soal ini, untuk tes kepribadian dan cara pengerjaan, maaf, saya sudah taruh linknya di deskripsi, jadi rekan-rekan bisa pelajari atau bisa mencontoh jawaban yang saya berikan. Nah, itu udah pasti lulus lah ya untuk tes personality ini, dan disesuaikan juga, saya sudah upload disesuaikan dengan job yang rekan-rekan apply. Selanjutnya nah, psikotes intelijensi. Yang kedua, intelijensi itu kurang lebih sama dengan tahap 1 ya, yakni TKD, tapi ini lebih spesifik lagi. Nah, kemudian untuk jenis soalnya itu seperti apa? Ada yang psikotes itu dari Thomas.co ya, Thomas.co. Itu bentuknya yang sering dipakai di Telkom. Ini salah satunya yang psikotes Thomas.co ini. Kemudian dulu itu dipakai Pertamina dan sekarang Pertamina udah ganti ya pakai SHL. Nah, di sini cognitive agility dipakai Pertamina, psikotes dari SHL ya. SHL ini perbankan nih. Ini sering dipakai oleh perbankan untuk tesnya. Kemudian ada juga yang standar, ini biasanya pakai biro psikologi atau perusahaan BUMN-nya tidak terlalu grup ya, tidak terlalu besar, tapi middle itu biasanya pakai yang ini. Biasa pakai Cevit, Tiki, WPT, IST, dan yang lain-lain. Saya sudah taruh linknya di deskripsi biar rekan-rekan bisa mempelajari tes ini. Nah, untuk bentuk soalnya ini seperti apa? Ini ada hitungan, karena kan pada saat TKD itu tidak ada hitungan. Ini hitungan, sinonim, gambar, rotasi gambar, kemudian penarikan kesimpulan, itu biasanya psikotesnya bentuknya seperti itu. Ada yang juga gambar ya, figural, meneruskan gambar, kemudian abstraksi non-verbal, dan yang lain-lain rekan-rekan bisa pelajari di deskripsi. Nah, ini semua psikotes yang dipakai oleh BUMN seperti itu. Jadi rekan-rekan silahkan pelajari. Saya tidak share langsung di sini karena takut kena copyright lagi. Jadi rekan-rekan bisa pelajari di deskripsi saja ya untuk linknya. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.